Jadi saking ngerinya, riba ini diancam perang sama Allah dan Rasul. Dan kita nggak akan mungkin menang perang melawan Allah dan Rasul. Dan riba ini dalam salah satu hadis disampaikan bahwasanya dosanya yang paling ringan seperti menyetubuhi ibu kandung sendiri. Jelas ya? Nggak mungkin kita bayangkan di dalam kepala kita, tapi itu yang terjadi. Maksudnya Rasul menyampaikan dengan cara seperti itu, bahwasanya riba ini termasuk dosa yang paling berat. Karena riba itu bisa menyebabkan problematika ekonomi sehingga bisa masuk ke dalam dosa-dosa yang lain. Jadi kayak puasa itu meningkatkan ibadah-ibadah lain, riba ini bisa meningkatkan dosa-dosa yang lain. Naikkan barang-barang, lalu kemudian buat kriminal, buat orang kemudian semua yang minjem kemudian jadi foreclosure, nggak bisa bayar, diambil kemudian ininya usahanya dan segala macam. Ini kerusakannya parah dan ini udah diketahui dari zaman Rasulullah. Bayangin ya, kafir Quraisy itu salah satu usaha kayanya adalah riba, adalah minjemin kemudian balik dengan duit lebih banyak. Tapi ketika mereka memperbaiki Ka'bah, ada orang yang paling kaya di antara mereka namanya Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid bilang gini, guys, kita kan lagi renovasi Ka'bah nih ya guys, gua tahu harta lu ada yang haram ada yang enggak. Nah untuk renovasi Ka'bah jangan pakai harta haram. Harta-harta dari riba tuh mereka nggak pakai untuk renovasi Ka'bah. Itu orang kafir Quraisy. Berarti bagi orang kafir Quraisy riba itu uang baik atau uang jahat. Islam tahu persis bagaimana kerusakan riba. Maka Allah dan Rasul keras banget dengan riba. Siapa yang diancam? Ada 4 orang. 1 yang memberi riba. 2 yang memakan riba. Yang 3 yang mencatat transaksi riba. Yang 4 yang menjadi saksi daripada transaksi riba. Bagi 4 ini saya nggak punya sesuatu kayak peringanan. Saya nggak bisa bilang tetap boleh, saya nggak bisa bilang begitu. Maka ketika saya ngisi di bank itu yang saya bilang. Saya bilang 4 ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini dilarang oleh Allah. Ada seorang anak bapaknya pegawai bank. Lalu kemudian dia kuliah untuk biayain anaknya. Maka jawabannya sederhana. Yang tanggung jawab bapaknya, uangnya yang dia dapat itu adalah dari usaha yang diharamkan oleh Allah. Tapi ketika dia pakai itu bukan tanggung jawab anaknya. Jelas sampai di sini? Jadi anaknya nggak ada tanggung jawab di situ. Karena di antara penghasilan bapaknya selain daripada sesuatu yang haram ada yang halal juga kan. Yang dia lakukan menghabiskan waktu, lalu kemudian untuk sesuatu yang lain kan bukan hanya riba doang. Jadi itu adalah urusan bapak ibunya bukan sama anaknya. Kita atau kita sendiri terlibat dalam perkara-perkara yang haram misalnya, kerjaan-kerjaan yang haram. Pertama yang saya sarankan adalah minta kepada Allah ampun banyak-banyak. Minta pada Allah ampun banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Dengan istighfar itu Allah akan kasih jalan keluar.